Ustazah nggak kedengeran. Ya, kita tunggu peserta yang lain masuk di breakout room ini hingga pukul 8 nanti kita mulai ya. Sabar ya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ini buat kelas berapa, Bu? Untuk level 3 buat kelas 5 dan kelas 6 SD. Oh ya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 8 pas. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, soleh-solihah, sahabat Jisma yang saya cintai, sebelum kita mulai pembinaan, agar ilmu yang kita terima pada hari ini bermanfaat, kita dimudahkan oleh Allah untuk menerima pelajaran di hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa dulu semuanya ya. Baik, berdoa mulai. Fatihah. Ya, doa selesai. Untuk selanjutnya kita akan mengikuti pembinaan bersama dengan Ustadz Miftahul Khoir SPDI. Silakan mengikuti pembinaan ini dengan seksama. Saya ingatkan kembali, tidak usah berusaha untuk mencoret-coret layar yang ada. Terima kasih atas kerjasama. Monggo Ustadz. Terima kasih Ustazah Nabia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat semuanya, Anak-anak hebat, anak-anak semangat menuju prestasi. Semoga yang ikut di sini semuanya mendapatkan prestasi dan juara. Allahumma Amin. Oke, terima kasih. Oke, kita langsung saja. Hari ini kita melaksanakan pembinaan PAI ya. Ini khusus level 3, ini khusus kelas 5 dan 6. Nah, ini sebelum saya lanjutkan ke materi, Ustadz bacakan dulu untuk kisi-kisinya besok. Ada surat pendek, ada rukun Islam ya, ada rukun iman, kemudian akhlak terpuji, kemudian ada toharo ya. Oke.
Kemudian ada toharo, ada infak dan sedekah, kisah teladan Nabi dan sejarah masuknya Islam melalui pintu ulama, yaitu yang kita kenal Wali Songo. Oke, langsung saja Ustadz Green di sini untuk materi yang kita bahas. Terus nggak usah nggak apa-apa sih. Nggak usah nggak apa-apa. Maksudnya? Sudah kelihatan semuanya? Sudah. Belum. Belum kelihatan. Oke ya, ini khusus level 3. Oke, kita awali untuk pembahasan kali ini. Nggak ada suara. Dan Ya, naiknya berarti nol. Oh ya, iya. nah, Kamu kok kamu gambarin? oke, Ini mau tutup ini. sebentar ya. Bisa. Bentar. Nah, ini kita awali dari yang pertama. Mengenai soal yang pertama adalah Rasul membawa wahyu Allah yang menjadi pedoman hidup. Hal ini menunjukkan fungsi Rasul sebagai Apa? apa anak-anak? Insya kalian tadi malam sudah belajar. Apa tugas dari seorang Penyampai Rasul? risalah. Sebagai apa? Penyampai risalah. Oke, Penyampai bagus. risalah. Penyampai risalah. Jawabannya adalah betul. B. Penyampai risalah ya. Kalau penentu takdir sama pemberi hukuman itu siapa? Malaikat, Rasul atau Allah Subhanahu wa taala? Allah. Ya, Allah. pinter. Ya, jadi kembali lagi tugas Rasul di sini adalah sebagai penyampai risalah. Oke, selanjutnya perhatikan terjemahan dari surat Al-Alaq berikut. Pada kata-kata bacalah Tuhanmu yang maha mulia. Sebelum Ustadz lanjutkan, surat Al-Alaq itu didahului surat apa? Didahului ayat apa? Ada yang tahu? Surat Al-Alaq didahului ayat Iqra bismi rabbikal khalaq. Oke. Nah, dari sini bacalah Tuhanmu yang maha mulia. Kira-kira ayat yang mana ya yang menunjukkan arti dari pernyataan di sini? Nomor 2. Kalau wa arsala alaihim tayran ababil, ini ada di surat apa? Burung ababil itu ada di surat Al-Fil. Alamal insana malam ya'lam. Ada di surat apa? Ada wa ma'adarokama Lailatul Qadar. Sudah jelas surat Al-Qadar. Nah ini berarti pilihannya adalah Iqra. Iqra artinya bacalah ya. Ingat-ingat Iqra wa rabbukal akram. Jadi pilihannya di sini adalah D. Nah ini teman-teman, ini kan juknis kita kan di juz 30 ya. Pastikan kita harus, insya Allah kalau kelas 5-6 banyak yang sudah hafal ya. Cuma artinya. Jadi dipelajari lagi ya. Ini ada 30, ada di juz 30. Selanjutnya yang ketiga. Sifat amanah seorang Rasul dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara apa?
Ada yang tahu? C. 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 Oh, ada yang C. jujur dan tanggung jawab. Kalau menyembunyikan kebenaran, jelas bukan kebohongan. Menyalahgunakan kejabatan, jelas bukan. Mengabaikan tanggung jawab, tidak. Yang betul-betul kalian D. Melaksanakan tugas dengan jujur dan tanggung jawab. Oke. Selanjutnya, nomor 4. Pada masa siapa Islam mencapai puncak perluasan wilayah keluar Jazirah Arab? Ada yang tahu? Ini cerita dari Khulafaur Rasyidin setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jawabannya apa? Khalifah yang banyak ide, pemberani. Kira-kira siapa di sini? Khalifah yang banyak ide, seorang pemberani. B. Umar bin Khattab. Ya, jawabannya B. Umar bin Khattab. Oke. Ustaz lanjutkan. Pada ayat kedua Allah berfirman, apakah kamu tahu apa itu Al-Qari'ah? Nah, di situ apa? Menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Gaya bahasa, larangan, perintah, atau pertanyaan, atau perumpamaan. Pertanyaan. Oke, Ustaz lanjutkan. Nomor 5. Pertanyaan. Mengimani takdir tidak boleh membuat manusia malas. Contohnya, seorang siswa gagal ujian. Kemudian ia memperbaiki cara belajarnya untuk ujian berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa apa? Kira-kira jawabannya? Ada yang tahu? Jawabannya A. Takdir menuntut usaha manusia. Maksudnya kegagalan tidak mengurangi, tidak menghalangi usaha untuk memperbaiki diri. Ya, jadi kegagalan tidak menghalangi untuk berusaha untuk memperbaiki diri. Gak harus kan kita belajar langsung dapat nilai 100. Kita harus ada prosesnya. Habis 50 belajar lagi, 70 belajar lagi, 90 belajar lagi, kembali 75 karena tingkat soalnya yang sulit, jadi ya usaha, selalu berusaha. Jawabannya adalah A. Kita lanjut nomor 7. Infak termasuk amal yang dianjurkan dalam Islam. Adapun perbedaan utamanya dengan zakat adalah C. apa jawabannya? C. C. Kita bahas. Infak waktunya sudah ditentukan. Sedangkan zakat bebas waktunya. Betul nggak? Kalau berinfak waktunya ditentukan atau enggak? Ya. Sedangkan zakat waktunya ditentukan. Salah yang A. Yang kedua, infak hanya untuk orang miskin, sedangkan zakat untuk semua orang. Salah ya. Infak kan untuk orang miskin saja. Sedangkan zakat juga
Ada 8 golongan yang bisa menerima. Selanjutnya C. Infak jumlahnya tidak ditentukan, sedangkan zakat ada nisabnya. Setuju nggak dengan yang C ini kira-kira? Sama dengan benar ini. Infak jumlahnya tidak ditentukan. Bebas ya infak. Sedangkan zakat ada nisabnya. Untuk yang D, infak diwajibkan. Nah, ini nggak boleh kalau infak diwajibkan. Berarti jawabannya C. Infak jumlahnya tidak ditentukan, sedangkan zakat ada nisabnya. Oke, kita lanjut nomor 8. Seseorang menginfakkan hartanya kepada anak yatim dengan niat ingin disebut dermawan. Kira-kira menurut kalian bagaimana nilai ibadahnya? Kan ibadah harus diniatkan hanya kepada Allah. Kalau dari perkataan di sini, kalian milih jawaban apa? Tidak sah dan wajib diulang? Tidak. Ayo apa lagi? C, 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 Jawabannya oke, C. C. Nah, tetap infaknya tetap sah. Ya, sah. Tetapi tidak berpahala. Kenapa? Karena niatnya salah. Kan ingat, yang ngasih pahala kan Allah. Terus kalau kita niat karena seseorang, ya kita mestinya kita minta pahala sama seseorang. Padahal yang memberi pahala adalah siapa? Allah. Jadi jawabannya C. Sah. Tetapi tidak berpahala karena niatnya salah. Oke, selanjutnya. Kita lanjut. Nomor 9. Seorang siswa menyisihkan uang jajannya untuk dimasukkan kotak masjid yang bertujuan untuk pembangunan masjid. Perbuatan ini termasuk apa? B. Sedekah biasa, apa sedekah jariah? B, Nah, kalau sedekah biasa itu cepat habis ya. Kayak kita ngasih pentol ke teman, kita ngasih nugget ke teman, kan langsung habis itu. Lah ini kalau untuk pembangunan masjid, berarti ini untuk waktu yang lama. Maka nomor 9 ini disebut sedekah jariah. Oke. Selanjutnya nomor 10. Perempuan yang sedang haid atau nifas dianggap dalam keadaan apa? enggak. Apa? B. Hadas besar ya. Oke, jadi sampai dikatakan hadas besar, pada waktu haid belum boleh melaksanakan sholat, puasa. Ya. Oke, jawabannya B, nomor 10. Selanjutnya, nomor 11. Ahmad mengajak Hasan pergi ke lapangan sepak bola saat sore hari. Hasan mengikuti ajakan Ahmad, padahal sore itu Hasan harus pergi mengaji. Sikap Hasan menggambarkan sikap apa di sini? C. C, Ya, jadi Hasan terpengaruh, tidak teguh pendirian. Jawabannya C, nomor 11. Kita lanjut di nomor 12. Ahmad percaya bahwa setiap kejadian, baik menyenangkan maupun menyedihkan, sudah ditentukan oleh Allah. Namun, ia tetap berusaha keras belajar agar meraih prestasi. Sikap Ahmad sesuai dengan iman kepada. Ada yang bisa? B. Jawabannya B, bodoh dan kodar disertai dengan ikhtiar ya. Jawabannya B. Bagus. Kita lanjut.
Nomor 13. Nabi Ibrahim dilahirkan di tengah-tengah masyarakat yang menyembah berhala. Berikut yang bukan termasuk berhala. Ingat, berhala itu berarti sesuatu yang disembah. Baik itu kalau ada pohon disembah berarti itu berhala. Kalau ada boneka disembah berarti dia jadi berhala. Tapi kalau tidak disembah berarti bukan berhala. Oke, kita kembali ke soal 13. Menurut kalian jawabannya apa? Bukan termasuk berhala. Apa? Kalau kita bahas patung macan. Kalau orang kafir kan patung ya disembah. Ini patung macan yang ada di ruang tamu. Kira-kira patung macannya ini kira-kira untuk hiasan atau untuk disembah? Hiasan. Hiasan, pinter. Yang kedua, Hiasan. matahari yang dijadikan sesembahan. Nah, ini berhala. Pohon besar yang dijadikan sesembahan. Yang betul jawabannya A, ya, patung macan yang ada di ruang tamu. Dia bukan berhala. Oke, kita lanjut. Nomor 14. Ketika dilempari batu di Taif, Nabi tidak membalas. Bahkan mendoakan hidayah bagi pelaku. Kira-kira apa pelajaran moral yang paling tepat dari peristiwa ini yang dapat kamu terapkan di sekolah? C. Membalas dengan cara yang lebih keras. Apa? Jawaban yang betul adalah C. Bagus. Bersabar dan memaafkan teman yang menyakiti. Bersabar, nggak harus diam ya. Kita kalau ada apa-apa sampai dibullying berarti kita harus laporan ke ustazah atau guru kelas. Bukan terus yang namanya bersabar, dipukul temannya diem, diganggu temannya diem. Nah, gitu ya. Kita tidak lanjuti, kita usaha, kita bilang ke ustazah, bilang ke ustaz, bilang ke bapak ibu guru, biar anak-anak yang ganggu kamu tadi dinasehati, biar di situ tidak ada ya anak tersebut, biar tidak membuli kamu lagi dan tidak membuli yang lain. Ingat, kalau bersabar harus juga ikhtiar. Kita lanjut nomor 15. Siapakah Khulafaur Rasyidin yang dikenal paling vokal dalam upaya memperluas wilayah Islam keluar Jazirah Arab? Oke, kira-kira siapa? Lagi-lagi orang yang vokal, banyak ide, dan beliau juga orang yang ahli berperang dan juga kuat. Bahkan ditakuti jin atau setan. Siapa dia? Umar bin Khattab. Ya, jawabannya B. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Kita lanjut nomor 16. Bentar, kelihatan ini jawaban. Khulafaur Rasyidin menghadapi pemberontakan di beberapa daerah. Strategi apa yang paling sering digunakan untuk menghadapi pemberontakan tersebut? Peran kekerasan? Bunuh. Memecat penduduk setempat? Mengusir? Tidak. Menarik pasukan dari pusat? Nggak jadi menang. Berarti jawabannya diplomasi dan negosiasi. Ya, kalau Khulafaur Rasyidin yang berperang, kalau melihat pasukannya lawannya kalah, maka diajak bermusyawarah, diajak negosiasi biar sama-sama enaknya. Disitulah akhirnya Islam bisa berkembang pesat karena tidak dengan kekerasan. Jadi 16 jawabannya C, lewat diplomasi dan negosiasi.
Oke, sekarang kita lanjut nomor 17. Kontribusi Utsman bin Affan dalam bidang mushaf atau penulisan Al-Quran mempengaruhi penyebaran Islam ke dunia adalah apa? Kontribusi dari Utsman bin Affan di sini. Mungkin kamu bisa ya. Membakar, bukan. Membatasi distribusi, enggak. Nanti kan yang di pedalaman enggak bisa ikut baca. Kira pilihannya C atau D? C. Kalau C, bener. Utsman bin Affan ini bener nak menulis, termasuk orang yang itu menulis mushaf. Tetapi salahnya di sini dalam bahasa lokal, ini yang salah ya. Nah, yang betul adalah menstandarkan mushaf agar tidak terjadi perbedaan bacaan. Jawabannya do. Kita lanjut nomor 18. Oke. Salah satu strategi dakwah yang digunakan oleh Wali Songo adalah melakukan akulturasi budaya lokal. Jadi percampuran. Metode ini paling efektif karena, ayo, tahu? Yang bilang B atau yang bilang B. Kalau yang A jelas salah ya. Yang B salah. Antara C atau D. Jawaban yang betul adalah C. Membuat ajaran Islam mudah diterima karena disesuaikan dengan nilai-nilai lokal ya. Seperti orang Jawa dulu kalau ada pohon besar sekali, nggak mati-mati, nggak tumbang-tumbang. Lah biasanya di sekelilingnya, di bawahnya situ banyak makanan. Nah, itu banyak makanan dipersembahkan sama pohon besar itu tadi. Akhirnya Wali Songo masuk, tetap tidak dilarang, tetapi di situ baik dengan bersama-sama membaca doa, minta kepada Allah, ya membawa apa? Membawa jajan atau membawa makanan yang lainnya. Kemudian kalau dulu tidak didoai dengan nama Allah, begitu Wali Songo masuk didoai dengan nama, menyebut nama Allah. Jadi jawaban 18 adalah C. Oke. Selanjutnya 19. Dalam penyebaran Islam di Jawa, Wali Songo menerapkan dakwah bertahap tadrij. Keuntungan dari prinsip tadrij adalah apa di sini? 19. Ayo. Ya, apa 19? Pinter kamu ya. A. Pencegah konflik karena perubahan sosial berlangsung perlahan ya. Mencegah konflik. Selanjutnya nomor 20. 20. Salah satu tokoh Wali Songo adalah Sunan Giri. Selain menyebarkan Islam di Jawa, juga mengirim utusan ke wilayah luar Jawa, khususnya di daerah Bima, di NTB. Hal ini menunjukkan bahwa apa? Ayo, jawabannya apa? Jawabannya?
Bagus ya. Jaringan dakwah Wali Songo sudah bersifat regional dan strategis ya. Jawabannya C 20. Kita lanjut nomor 21. Keteladanan Nabi Muhammad SAW yang paling utama dalam berdakwah adalah dengan apa? Dan B, kesabaran dan kasih sayang terhadap umat ya. Nabi di sini saya tadi bilang kesabaran, sabar tetap harus berusaha. Nggak diganggu teman, nggak diem aja ya. Kalau kepingin bisa, harus berusaha. Pengen nilainya bagus, harus banyak belajar. Nabi pun gitu. Habis diganggu, Nabi Muhammad kemudian langsung ambil wudhu, kemudian sholat, berdoa, minta pertolongan kepada Allah. Nabi nggak diem saja, ya. Harus tetap ada usaha, itu namanya sabar. Selanjutnya 22. 21 tadi jawabannya B ya. Sekarang 22. Tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Tugas malaikat Ridwan menjaga surga. Tugas malaikat Israel mencabut nyawa. Sedangkan malaikat penanya kubur adalah siapa? Apa jawabannya? Mungkar dan nakir. Oke. Kalau Ustaz tanya, kalau malaikat rokib menjaga apa? Pencatat amal apa? Amal baik. Atid pencatat amal buruk. Israfil peniup. Mungkar dan nakir ini adalah penanya di kubur. Permisi dulu ya, minum dulu. Nomor 23. Kita lanjut. Nomor 23. Merupakan ketentuan Allah yang ditetapkan sejak zaman azali. Jadi kalian sudah masih usia 4 bulan di dalam kandungan, itu Allah sudah menentukan nama kalian, rezeki kalian, usia kalian, itu sudah ditentukan. Sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang sudah. Cara yang tepat dalam menunjukkan beriman kepada qadar dan qadar Allah adalah apa? Jawabannya? Jawabannya? Yang setuju jawab A siapa? B. Beribadah sepanjang hari. Pakai belajar, tidak pakai bekerja. Berusaha sungguh-sungguh dan tawakal kepada Allah. Berusaha sungguh-sungguh, kemudian berdoa, kita tawakal, hasilnya diserahkan kepada Allah. Jawaban 23 adalah C. Kita lanjut. Nomor 24. Oke. Mandiri merupakan perilaku yang terpuji. Dengan mandiri, hidup kita menjadi teratur dan lebih percaya diri dalam melakukan sesuatu. Berikut merupakan contoh perilaku mandiri adalah A.
Andi selalu bersedekah kepada para anak yatim piatu. B. Pak Andi selalu menerima segala bentuk ujian yang Allah berikan. C. Setiap hari pada pukul 6 sampai 8 Ahmad belajar. Do. Rahman mengerjakan tugas PR sendiri. Jawaban yang betul apa? 24. Jawabannya adalah oh, mandiri. Wis mari. Cuman ning HP-mu gak ono. Ning HP Iya. wong liya. Oke, suaranya ya. Selanjutnya nomor 24 tadi jawabannya do. Sekarang kita lanjut ke nomor 25. Jika seseorang sering berkegiatan sosial yang didekorasi ramai foto dan media sosial, tetapi dalam kehidupan pribadi tidak konsisten dengan nilai-nilai kejujuran, maka hal ini menunjukkan ciri-ciri tentang orang apa? Apa? Jadi dia kalau melakukan sesuatu ditunjukkan di selfie, di status. Tapi kalau nggak ada yang melihat, nggak mau bekerja, nggak mau membantu, berarti ciri sikap orang munafik. Ya, berarti ciri orang munafik. Orang munafik itu cirinya apa? Di luar tampak baik, tapi kemudian dia tidak konsisten akan tugasnya. Oke, kita lanjut. 13. Oke. Nah, ini ya Asmaul Husna. Dihafalkan ya. Tadi yang agak berat terutama belajar juz 30 karena banyak sekali materinya. Yang kedua ini juga ada apa? Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna? 99. 99 ya. Oke. Sekarang kita lebih fokus berikut yang bukan termasuk contoh perilaku al-qawiyyu. Apa artinya al-qawiyyu? Halo, ada yang tahu artinya al-qawiyyu? Oke, pinter. Maha kuat, bagus. Contoh perilaku al-qawiyyu yang ya berikut yang bukan termasuk contoh perilaku al-qawiyyu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa di sini? Apa? Jawaban dari nomor 26 adalah yang bukan menangis ketika uangnya hilang. Kan membantu teman kan al-qawiyyu. Tegar menghadapi ujian kan kuat. Tidak membuli teman termasuk orang-orang yang kuat juga. Yang betul adalah A. Yang bukan adalah menangis ketika uangnya hilang. 26A. Selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. Nomor 1. Menyingkirkan paku di jalan. Nomor 2. Menyumbangkan uang untuk pembangunan masjid, sekolah. Nomor 3. Senyum apabila bertemu sesama muslim di jalan. Nomor 4. Membantu membawakan tas teman. Cara bentuk sedekah dengan tenaga. Tunjukkan apa?
Sabina. Nah, perhatikan satu-satu. Kalau menyingkirkan paku di jalan, ini dengan tenaga atau dengan harta? Sedekahnya. Tenaga, bagus. Satu, kita lingkari betul. Yang kedua, menyumbangkan uang untuk pembangunan sekolah. Ini dengan harta atau tenaga? Harta ya, bukan termasuk. Yang ditanyakan tenaga. Nomor tiga, senyum apabila bertemu sesama muslim. Ini sedekah dengan perbuatan. Yang nomor empat, membantu membawakan tas teman. Ini sedekah dengan apa? Tenaga. Bagus. Berarti pilihan jawabannya yang betul. Satu, satu dan empat. Jawabannya do. Do. Sebagusnya. Sekarang. Neng, tinggal kali jasa menit. Doni sedang dalam keadaan sakit dan kesulitan untuk menggunakan air ketika berwudu. Berdasarkan hukum fikih, supaya bisa melaksanakan sholat, Doni seharusnya melakukan apa? Nah, jawabannya A. Tayamum. B. Bagus. Tayamum. Tayamum. Jawabannya 28 adalah Tayamum. 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 E. Oke, selanjutnya 29. Puasa Ramadan mengajarkan umat Islam untuk menahan lapar, haus, dan hawa nafsu. Jika seseorang berpuasa tapi tetap bergibah, apa rek gibah itu rek? Gibah itu apa ya? Ya, ngomongin kejelekan orang ya, rasan-rasan. Jika seseorang berpuasa tapi tetap bergibah, maka puasanya secara hukum fikih adalah apa kira-kira menurut kalian? Ada yang bisa menjawab nomor 29? Tapi tidak mendapatkan Kira-kira kalau kita berpuasa di sekolah, terus ngomongkan teman-teman, kira-kira kita tetap berpuasa atau puasa kita batal? Berpuasa kita batal. Tuh, langsung batal, langsung minum lah an. Langsung makan. Kan tetap lanjut. Berarti jawabannya tetap sah. Ya tetap dilanjutkan puasanya. Nggak boleh. Habis ngerasain moro-moro pulang langsung minum es teh. Nggak boleh. Tetap sah. Puasanya dilanjutkan. Tetapi tidak mendapat pahala. Ya. Jadi tetap sah puasanya. Ya. Selanjutnya nomor berapa sekarang? 30. Ini kalau sebelum tak tanya kita bahas bab sholat. Sholat subuh tadi sudah sholat semuanya. Sudah sholat semuanya subuh tadi. Sudah ya, wajib ya sholat kecuali yang lagi haid nggak boleh sholat ya. Oke, kita lanjut.
Permisi, ya, sebentar. Ih, Bapak. Oke, kita lanjut. Mohon maaf tadi ada telepon. Adi jarang melaksanakan sholat dan dia suka mengganggu teman-temannya. Suatu ketika dia ingin berhenti dari perbuatan buruknya dan ia merasa hatinya telah mati terhadap ibadah. Jika ia memahami makna al-muhyi, Allah Maha menghidupkan, tindakan paling tepat adalah apa yang betul? Jawaban betul mana? Kira-kira C atau B? Apa? Siapa yang bisa jawab? Nomor 30? C. Berdoa agar Allah menghidupkan hatinya dan kembali beribadah. Mohon maaf ya, ternyata jawabannya ini ada dua ya, C dan D ya. Jawabannya kembar. Mohon maaf. Jadi jawabannya ada dua, C dan D. Oke. Lanjut. Sekarang isi. Oke. Tinggal 5 soal lagi. Tiga soal. Istilah al-qadar memiliki beberapa makna. Salah satunya, nah, coba, ayo, insya Allah kalian sudah belajar tadi. Apa makna dari al-qadar? Ada yang tahu apa makna dari al-qadar? Halo. Ketetapan Allah. Ketetapan, ada yang bilang al-qadar ketetapan. Apalagi? Dijawab ketetapan Allah juga boleh. Ada lagi selain ketetapan? Takdir Allah, Ustaz. Kenapa? Takdir Selain Allah. ketetapan apa lagi? Ada yang jawab lagi? Takdir. Bisa kemuliaan atau takdir. Takdir sama nggih? Takdir boleh, jawab takdir boleh. Jawab ketetapan juga boleh. Kemuliaan juga boleh. Oke, itu tadi jawaban dari nomor 31. Oke, kita lanjut. 32. Keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling utama dalam berdakwah adalah apa? Ayo, yang ada di pilihan ganda tadi. Apa di situ yang paling menonjol? Sabar. Sabar, betul. Apalagi selain sabar apalagi? Yang pertama benar, kesabaran. Selanjutnya, kalau Nabi ada ejek, tambah di yang ngejek tadi. Andaikan yang ngejek sakit, sama Nabi tambah dibawakan makanan. Walaupun Nabi diejek setiap hari, setiap hari. Kalau ada orang terjatuh, walaupun itu bukan musuh Nabi, ditolong sama Nabi. Berarti itu sifat apa? Ayo. Selain kesabaran tadi apa?
kasih sayang. Ya, jadi yang paling menonjol sifat Nabi berdakwah adalah kesabaran dan sifat kasih sayang beliau. Silakan tulis. Bisa dilanjut? Nomor 33. Bisa. Ya, kita lanjut ya. Silakan minum dulu yang mau minum. 33. Kita lanjut. Abdullah memiliki banyak teman karena ia tidak pernah membeda-bedakan dalam berteman dan selalu menghargai perbedaan. Sikap Abdullah tersebut menunjukkan keteladanan Sunan Ampel, yaitu sikap apa di situ? Menghargai. Menghargai. Terus ada Menghargai. lagi Menghargai. selain menghargai, Menghormati. menghormati. Oke, bagus. Menghargai, menghormati. Apalagi Memilih-milih teman. Menghormati. menghormati, menghargai, Tidak memilih-milih teman. Allah. tidak memilih teman. Tidak memilih-milih Kurang sedikit. teman. Tidak Bukan. memilih teman. Boleh, tidak memilih teman juga boleh. Toleransi. Nah, ini yang paling bagus lagi. Toleransi. Ajarkan nilai toleransi dan kebijaksanaan. Nah, jawaban yang betul adalah sikap toleransi dan kebijaksanaan. Itu tadi menghargai, menghormati sudah dijadikan satu dengan sikap masuk dalam sikap toleransi, tidak memilih teman. Jadi jawabannya sikap ya, mengajarkan toleransi dan kebijaksanaan. Oke ya. Kita lanjut. Nomor 35. Nomor 33 belum nggih Ustadz. Nggih. Masya Allah, ngapunten. Nggih, kelewatan nggih. Orang yang 33 sekarang. 33. Orang yang menolak kebenaran setelah datang bukti nyata disebut sebagai apa? Ada yang tahu? Zalim. 33. Zalim. Apa yang tahu? Zalim. Oke. Apa? Jawabannya adalah orang yang menolak kebenaran setelah datang bukti nyata disebut sebagai Zalim. zalim. Lebih itu lagi ya, kafir, ya. Jadi orang dijadikan orang kafir ya. Itu nomor 33. Karena dia habis beriman, maksudnya di sini habis beriman kemudian dia tidak beriman, maksudnya di situ. Kita lanjut 35. Sedekah dibagi menjadi dua. Ada sedekah biasa dan sedekah jariah. Coba 3 contoh dari sedekah jariah. Yang pertama apa? Menyisihkan uang jajannya untuk dimasukkan kontak masjid.
Oke, menyisihkan jasanya untuk pasukan kotak masjid untuk pembangunan masjid. Bagus. Yang kedua, Menyebarkan ilmu. menyebarkan ilmu. Pintu. Dapat Ya, ilmu. bagus. Yang ketiga, apa lagi? Memberi sumbangan masjid. Memberi sumbangan ke Membang. masjid. Ya, membangun masjid. Kemudian selain membangun masjid, apalagi? Membangun apa? Yang untuk kepentingan orang banyak? Berikan anak yatim. Membangun kayak apa? Tempat untuk anak yatim. Lagi. Nah, itu bisa ditulis ya. Kayak membangun masjid, membangun madrasah, mengajarkan ilmu. Itu adalah contoh-contoh dari sedekah jariah. Sudah semuanya? Ada waktu 6 menit. Barangkali ada yang ditanyakan. Boten. Boten enten. Ampun Dat. Tidak ada. Nanti kita ketemu di kegiatan lomba besok ya, Olimpiade yang ke-6. Ustaz tunggu di sana. Sukses buat kalian semuanya. Kita kembalikan ke Ustazah Nafiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Musa. Baik, sahabat Cisma yang berbahagia. Nah, demikian tadi pembinaan dengan Ustadz Misbah, materi pendidikan agama Islam level 3. Untuk selanjutnya kami persilakan anak-anak untuk mempelajari lebih mendalam lagi untuk persiapan Cismak besok. Ustazah ucapkan selamat berlatih, tetap semangat, dan Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dipersilakan untuk keluar dari ruang. Ya, dipersilakan untuk meninggalkan ruang room ini. Boleh lilis, lilis. Berapa?